berkomunikasi, saling berbagi informasi, meningkatkan keaktifan belajar, melatih tanggung jawab, meningkatkan pemahaman materi. Udah ya. Nanti kalian akan dibagi kelompok oleh Ibu Indah kepada Ibu Indah dan silakan. Nah, seperti yang diarahkan oleh Ibu Indah tadi, di sini Ibu itu bertugas sebagai membagi kelompok. Nah, kepada anak-anak dipersilakan untuk berhitung 1 sampai 6 dimulai dari Ahmad. 2, 3, 4, 5, 6. Dari yang sudah berhitung, dipersilakan kepada anak-anak itu berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya. 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6. Nah, apakah anak-anak sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagi materi kepada anak-anak. Nah, yang kelompok 1 itu materinya itu tentang mat sila, kelompok 2 mat badal, dan kelompok 3 mat farki, dan kelompok 4 mat tamkin, kelompok 5 mat sila, kelompok 6 mat badal. Nah, kepada anak-anak apakah sudah ada materinya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mat sila, kelompok 2 mat badal, kelompok 3 mat farki, kelompok 4 mat tamkin. Nah, kelompok 5 itu kembali ke mat sila, dan kelompok 6 itu mat badal. Dari materi yang Ibu berikan tadi kepada anak-anak, anak-anak itu Ibu berikan tugas berdiskusi tentang apa itu mat sila, seperti apa pengertiannya, hukum bacaannya, penerapannya dalam Al-Quran, dan ciri-cirinya. Nah, kepada anak-anak dipersilakan untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing, dan Ibu beri waktu selama 5 menit. Itu, Bu. Yang ikut. Baiklah anak-anak semua, waktu diskusi kita sudah habis. Selanjutnya silakan di antara seluruh kelompok itu pilih 2 orang yang akan berkunjung kepada kelompok yang lain. Setiap kelompok pilih 2 orang yang akan berkunjung kepada kelompok lain. Silakan kepada kelompok 1 yang bertamu untuk mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, 4 ke 5 ke 6, dan kelompok 6 kepada kelompok 1. Yang berkunjung harus 2 orang. Tujuan kalian bertamu kepada kelompok yang lain, bagi tamu-tamu yang bertamu kepada kelompok yang lain itu harus mengepokan hasil diskusi yang didiskusikan oleh kelompoknya.
anak-anak kan sudah tadi kan sudah ada berdiskusi dan juga ada apa itu kegiatan pertama ke kelompok lain. Nah dari kelompok satu itu dipersilakan untuk menjelaskan apa sih yang dapat dari hasil kunjungan dari kelompok 2 itu. Di kelompok 1 dipersilakan. Sekarang Ibu. Ya, Sudah Bu. Baik, tadi saya berkunjung ke kelompok 2 dan saya sudah mendapatkan materinya, yang mana mereka itu membahas poin yang kedua, tentunya mat badan. Jadi mat badan itu adalah mat yang terjadi karena huruf hamzah itu bertemu dengan huruf hamzah yang asalnya hamzah. Nah, disebut dengan badal karena huruf mat itu pengganti hamzah kedua. Contohnya itunya amanu. Jadi kalau diganti amanu itu itai, kalau diganti jadi itai. Lalu yang ketiganya uktu, jadi utu. Sudah Bu. Nah, terima kasih kepada Ahmad, kita berikan aplaus kepada Ahmad. Nah, selanjutnya itu kelompok 2 dipersilakan untuk menampilkan hasil berkunjungnya. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan kunjungan kami dari kelompok 3. Itu pembahasan dari kelompok 3 itu ialah mat farki. Yaitu di sini pengertiannya itu yang pertama itu mat itu dibaca panjang dan farki itu pemisah. Jadi mat farki itu artinya memisahkan. Jadi mat farki adalah mat yang terjadi apabila mat badal bertemu dengan tasdid. Cara membacanya yaitu 6 harakat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu alimna lakum. Contoh kedua itu illallahu khair. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kelompok 2, kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya itu kepada kelompok 3 dipersilakan. Ayo kelompok 3 Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami yang bertemu kepada kelompok 4, yaitu kelompok 4 membahas tentang mat tamkin. Mat tamkin itu mat yang panjang, tamkin itu adalah berdampingan. Jadi mat tamkin itu adalah ketika huruf hijaiyah bertemu dengan 2 huruf ya yang berdampingan. Ya yang pertama itu tasdid kasrah, yang kedua sukun. Contohnya huyyikun, dan penekanannya itu pada ya yang kedua ditekankan. Mungkin itu dari kelompok 3. Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya itu kepada kelompok 6. Kelompok 4 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masilah. Masilah itu terbagi menjadi 2, ada masilah faksilah dan ada masilah ilah. Masilah faksilah yaitu apabila ada hadomir dan setelahnya ada huruf hidup, dibaca 2 harokat. Sedangkan masilah tawilah yaitu apabila ada hadomir setelahnya ada hamzah dan di atas dari hadomir itu ada tanda bendera, itu dibaca 4-5 harokat. Yang menunjukkan Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya itu kelompok 5. Kepada kelompok 5 kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
fasirah yang artinya memanjangkan. Ha itu dua ketukan yang dimana hanya itu di depannya ada huruf hidup. Terus masilah lalilah itu memanjangkan 5 ketukan yang dimana setelah huruf ha itu ada hamzah dan ada tanda bendera di atasnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman kita berikan. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita. Nah, kan kita mempelajari tentang maksilah, mat badan, mat farki, dan mat farkin. Nah, mungkin kepada Ibu Fatila akan menjelaskan sedikit apa itu maksilah, mat badan, mat farki, dan mat farkin. Kepada Ibu, kita persilakan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu matsilah. Matsilah yaitu terbagi dua. Yang pertama ada matsilah qasirah, yang kedua ada matsilah tawilah. Contoh matsilah qasirah yaitu lahu ma fis samawati, ketika ada hadomir, setelahnya ada huruf hidup. Yang kedua matsilah tawilah, contohnya innahu anzalahu. Panjangnya 4 sampai 5 harakat. Yang kedua itu mad badal. Mad badal ialah ketika hamzah setelahnya diikuti oleh huruf mad. Huruf mad yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya imanan. Yang ketiga mad farki. Mad farki adalah ketika hamzah istifham bertemu dengan alif lam, maka bacaannya dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Contohnya Allahu. Yang terakhir mad tamkin. Mad tamkin terjadi ketika ada dua ya bertemu, ya yang pertama bertasydid dan ya yang kedua kasrah. Contohnya yaitu an-nabiyina. Baiklah, sekian kesimpulan dari Ibu. Apakah ada dari anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan saudara Iki. Baik, sesuai dengan penjelasan tadi, kalau maksilah itu adalah yang memanjangkannya itu pada ha. Contohnya itu kan lahu kufuwan ahad. Lahu bukan lahu kufuwan ahad, jadi lahu kufuwan ahad. Kalau mad badal itu mad panjang, badal itu pengganti. Contohnya imanan. Itu sebenarnya asalnya itu hamzah juga, ya, jadi ganti. Kalau mad farki itu panjang hamzah yang bertemu dengan alif lam. Contohnya Allah. Kalau mad tamkin contohnya yang seperti teman-teman tadi. Ya. Dua ya bertemu, contohnya fi yaumi. Satunya kasrah, yang satu lagi satunya sukun, satu lagi kasrah. Itu pengokohan tamkin, artinya pengokohan. Terima kasih kepada Fikri. Apakah masih ada lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, kepada Sherly dipersilakan. Itu kan pertama maksilah. Maksilah itu tadi adalah memanjangkan ha terbagi menjadi dua, maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Yang pertama maksilah qasirah itu bertemu dengan huruf hidup setelahnya, bertemu hamzah. Yang kedua maksilah tawilah itu bertemu dengan hamzah setelahnya. Kemudian mad badal. Mad badal itu pengganti di mana hamzah itu hamzah sukun itu diganti dengan waw, ya, dan alif. Kemudian mad farki. Mad farki itu pembeda antara yang Ibu bilang tadi, hamzah istifham bertemu dengan alif lam untuk membedakan antara kalimat ilahiyah dan kalimat berita. Kemudian mad tamkin itu ketika huruf ya itu bertemu dengan huruf ya yang bertajwid. Contohnya untuk memperjelas bacaan, contohnya Ya, terima kasih kepada Sherly. Apakah masih ada lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.